Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya masih tetap terus ya, selalu diberikan kesehatan dan pastinya berbahagia. Oke, jadi kali ini kita akan general reading lagi ya. Dan dimana untuk tema general reading kali ini adalah pertemuan paling mengejutkan yang akan terjadi dalam waktu dekat. Nah, jadi di video kali ini kita akan melihat ya, pertemuan paling mengejutkan seperti apakah yang akan terjadi dalam waktu dekat. Jadi kita akan lihat ya, mulai dari bagaimana energinya, siapa yang menemui kamu ya, dan bagaimana ke depannya. So, disclaimer sekali lagi, karena ini sifatnya energi general ya guys, jadi menyangkut energi yang sangat luas. Bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, dan bagi kamu yang rasa readingan ini gak cocok untuk kamu, gak usah dipaksakan, berarti energi readingan ini untuk orang lain, bukan di energi kamu. Oke? Bagi kamu yang mau ya gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau mau coaching, kalian bisa langsung saja silahkan klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Atau kalian juga bisa ya catat aja nomor kontak WA aku yang ada di pojok kiri atas. Oke? Langsung saja ya, nggak usah lama-lama, kita akan mulai awali readingan ini dengan energi yang positif agar kalian juga selalu dikelilingi dengan energi yang positif juga. Amin. Oke, saya akan coba baca bagaimana energi dia, seseorang yang akan bertemu kamu. Ya, bagaimana energi dia, seseorang yang akan bertemu kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang akan bertemu kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang akan bertemu kamu. Kita akan cek terlebih dahulu. Wow. Saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya sudah cukup lama ingin datang menemui kamu, tetapi banyak sekali penghalang yang dihadapi, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan dan masalah ruang jarak dan waktu. Sehingga hal itulah yang membuat kenapa orang ini sering sekali menunda untuk menemui kamu. Bukan niatan dia ya, untuk nggak niat datang ya ketemu kamu, tetapi karena keadaanlah yang memaksakan dia untuk mencari waktu terlebih dahulu. Ya, aku tahu bahwa di sini kayak kamu tuh rasanya udah nggak sabar lagi ya, ingin mengetahui bagaimana dia ya, bagaimana wujud aslinya gitu ya, antara diri dia di sosmed dan diri dia seperti aslinya. Karena di sini tuh kayak kamu juga nggak mau ya terlalu bertahan dalam sebuah hubungan yang sangat semu. Itu karena aku tahu bahwa kamu dan dia pun juga sepertinya kenalnya secara nggak sengaja ya, bisa kenal di sosmed ya, atau mungkin kenal di app dating gitu ya. Dan kamu tuh ingin tahu seperti apa sih dia secara aslinya, apakah sama atau tidak gitu ya. Ketika kamu sama aku tuh ngobrol di telepon, aku pengen tahu bagaimana realita kamu, seperti itu. Dan memang sempat sih ya, aku melihat orang ini tuh ingin menemui kamu pada saat flashback ke belakang, tetapi pertemuan tersebut sepertinya gagal karena memang adanya suatu pekerjaan atau urusan yang tidak bisa dia tinggalkan, sehingga dia berharap bahwa kamu tuh bisa lebih sabar gitu ya, karena apabila waktunya sudah tiba tanpa kamu minta pun, dia akan datang menemui kamu secara mengejutkan ya. Dan dia ini pribadi yang sangat romantis ya, dia orangnya sangat hangat. Tapi dia termasuk orang yang memiliki tingkat produktivitas yang sangat tinggi, artinya dia orang yang memiliki kesibukan yang sangat tinggi. Dan penghalangnya ya, saya melihat tuh adalah masalah waktu dia ini masih belum bisa memberikan banyak waktu untuk kamu. Jadi memang di sini peran pengertian kamulah yang sangat dibutuhkan. Ya, kunci bagaimana mempertahankan hubungan ini bersama dia. Kita lihat lagi di sini. Ya, bagaimana energi dia, seseorang yang akan bertemu kamu dalam waktu dekat. Bagaimana energi dia, seseorang yang akan bertemu kamu dalam waktu dekat. Wow, menarik ya. Di sini ada kartu The Battle of Wagon. Dia ini orang yang menurut aku tuh memiliki rasa petualang yang sangat tinggi. Terkadang dari rasa petualangan itulah yang membuat kamu tuh sering banget merasa cemburu terhadap dirinya dia.
gitu. Karena orang ini meskipun dia sudah terikat hubungan sama kamu, tapi orang ini tuh nggak bisa membatasi aktivitas sosial media dia. Mungkin beberapa di antara mereka ini masih sering ya follow-follow cewek-cewek baru atau cowok-cowok baru bagi yang cewek gitu ya. Dan beberapa di antara mereka ini juga sepertinya terlihat begitu sangat aktif memainkan sosial medianya dia. Padahal kan ya seharusnya dia bisa lebih menghargai kamu, bahwa dia tuh saat ini sudah terikat hubungan dengan kamu. Artinya itu dia seharusnya tahu batasan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak. Tapi ternyata orang ini tuh dia masih apa ya, dia ini udah terikat hubungan sama kamu tapi vibes-nya dia ini kayak masih jomblo gitu. Kayak masih suka online, masih suka mungkin update status, masih sering online gitu. Dan itu tuh tanpa dia sadari sangat menyakiti perasaan kamu. Karena kamu tuh kayak sering banget merasa skeptis ya terhadap dirinya dia. Terutama ketika orang ini tuh ya mungkin dia pamitnya tidur tapi ternyata dia masih online ya. Pamitnya dia nggak enak badan tapi di sosmed tuh dia online terus. Itu kan memicu rasa kekhawatiran kamu. Ya kamu takut aja apabila trauma di masa lalu itu terulang kembali. Seperti itu guys. Kita lihat lagi bagaimana energinya seseorang yang akan bertemu kamu dalam waktu dekat. Wow. Oke. Dan di sini saya melihat ya, memang beberapa di antara mereka ini sepertinya sudah pernah ya bertemu kamu beberapa kali. Tapi sebenarnya yang kamu harapkan tuh adalah rasa serius dari dia gitu. Karena percuma juga dia sering datang menemui kamu tapi dia tidak menunjukkan rasa keseriusan sama sekali. Itu justru malah membuat diri kamu tuh semakin capek, semakin lelah ya, mempertahankan sebuah hubungan yang tak pasti. Karena memang ya untuk saat ini tuh tensionnya kamu, harapan kamu tuh sebenarnya cuma satu. Kamu gak ingin membuka hati untuk orang lain, bertahan aja dalam satu hati ya, tapi benar-benar bisa diseriusin, bisa untuk jangka panjang. Tetapi pada kenyataannya tidak gitu. Hanya kamu yang serius, sedangkan orang ini tuh suka timbul tenggelam, suka datang dan pergi dalam kehidupan kamu ya. Dia suka hilang-hilangan, dia suka ngambek-ngambekan, dia suka blokir-blokiran. Ya seperti itulah sifat dia. Terus saya melihat ya, memang apabila mungkin orang ini tuh sedang enak ya hati perasaannya, dia ini tipikal orang yang sebenarnya cukup membuat diri kamu merasa nyaman. Tapi terkadang ketika mungkin dia sedang banyak pikiran, ya dia ini bisa menjadi sosok seseorang yang sangat menyebalkan. Itulah kelemahannya ya. Jadi kayak di sini tuh memang kamu tuh juga harus bisa ya bagaimana membawa diri sebisa mungkin. Kamu jangan terlalu merusak pikirannya ya, jangan terlalu maksudnya itu menekan pikirannya ketika dia sedang banyak masalah, karena itu justru akan memicu terjadinya masalah baru. Terus dia juga orangnya sangat enak ya diajak untuk bertukar pikiran ketika mungkin dia dalam situasi hati yang enak gitu ya. Dia juga orangnya itu sebenarnya perhatian, tapi perhatian dia itu kadang ketika ada maunya gitu ya. Oke, kita coba cek lagi di sini. Bagaimana energinya seseorang yang akan datang menemui kamu? Ya di sini seseorang yang menemui kamu tuh aku lihat ya, dia tipikal orang yang sejatinya tuh sangat selektif dalam memilih pasangan gitu. Jadi ya bersyukurlah kamu ketika dia memilih kamu, artinya kamu tuh bukan orang yang sembarangan. Karena sebelum dia memutuskan untuk jadian sama kamu, tentunya dia sudah mempertimbangkan ya bibit bebet bobotnya kamu. Sehingga orang ini tuh berani memutuskan diri untuk terikat dalam sebuah hubungan bersama kamu. Dia orangnya sangat tegas ya. Dan dia ini juga orangnya ceplas-ceplos. Dia orangnya gak suka basa-basi. Dan dia ini orangnya kayak bisa dibilang tuh ketika kamu buat janji sama dia, kamu harus bisa menepati. Karena apabila orang ini sudah kecewa sama kamu, jangan salahkan apabila dia ini akan ngambek gitu ya. Karena ketika orang ini sudah ngambek, ketika orang ini sudah marah ya, aku tuh melihat bahwa orang ini tuh sangat tidak sangat tidak enak untuk diajak sharing atau bertukar pikiran atau bercerita. Seperti itu. Dan terkadang ketika dia sedang kecewa sama kamu ya, dia ini akan ghostingin kamu, dia akan diemin kamu dalam 1000 bahasa seperti itu. Dan di sini saya melihat ya, tapi nggak semua, beberapa di antara mereka ini dominan usianya lebih dewasa dia ketimbang kamu. Tapi apapun perbedaan usia yang terjadi di dalam hubungan kalian itu nggak masalah selagi kalian bisa sama-sama mengimbangi satu sama lain.
gitu. Karena seumuran pun juga percuma kalau kalian nggak bisa sama-sama menerima kekurangan, itu akan percuma. Ya, lebih baik yang mungkin ada perbedaan usia tapi kalian bisa sama-sama menerima perbedaan kekurangan tersebut. Kita lihat lagi di sini, ya. Terus saya juga melihat ya, energi seseorang yang akan datang menemui kamu ini, ya. Dia orangnya sebenarnya meskipun kamu sama dia ini hidupnya kayak Tom and Jerry ya. Terkadang sering berantem, kemudian balikan lagi, pernah putus tapi nyambung lagi. Tapi apapun yang terjadi, dia sepertinya sangat menikmati proses ya kedekatan hubungan dia bersama kamu. Artinya apa? Ya meskipun mungkin kamu merasa nggak sempurna-sempurna amat di hadapan dia, dan dia juga merasa mungkin nggak sempurna di hadapan kamu, tapi dia sangat menikmati ya proses perjalanan kisah cinta dia bersama kamu. Meskipun memang sepertinya hubungan kamu ini banyak sekali pertentangan ya, terutama bagi kamu yang beda usia, mungkin beda keyakinan ya, mungkin tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua. Tapi dia sepertinya memiliki rasa semangat yang sangat tinggi untuk tetap terus mempertahankan hubungan ini. Ya meskipun terkadang kalian berdua juga mungkin pernah ya terjebak ya sama-sama dalam situasi lelah dan capek, situasi yang ingin menyerah gitu. Karena ya kayak kamu tuh merasa hubungan ini gak ada kemajuan, hubungan ini tuh penuh dengan pertentangan. Kayak gitu. Wow, ini ada bau apa ya? Kayak bau bakar-bakar gitu. Kita cek lagi di sini. Energi dari seseorang yang akan bertemu kamu dalam waktu dekat ya. Terus saya melihat ya beberapa di antara mereka ini juga sepertinya mereka sudah mempercayakan ya hati dia untuk kamu. Artinya apa? Ya sejauh-jauhnya jarak kalian memisahkan ya. Sejauh-jauhnya kalian ini dipisahkan oleh jarak, tapi orang ini bisa dipercaya. Orang ini berusaha menjaga hati dia untuk kamu. Cuma terkadang ya di sini tuh kayak kamu terlalu sering overthinking terhadap dirinya dia. Kamu mengira bahwa orang ini tuh mungkin bermain di belakang kamu, selingkuh di belakang kamu, padahal tidak gitu. Dia berusaha menjaga hati dia untuk orang yang jauh di sana, yaitu diri kamu. Memang orangnya menawan, dia orangnya sangat berkarisma, dan beberapa di antara mereka ini juga termasuk karakter orang yang mudah dikagumi, mudah disayangi, gampang disukai, terutama oleh lawan jenisnya, seperti itu. Menarik ya. Kita lihat lagi bagaimana energi dia, seseorang yang akan bertemu kamu dalam waktu dekat. Orang yang akan bertemu kamu tuh aku ngerasa bahwa dia sepertinya saat ini hatinya sedang hancur ya. Hancur karena rasa kekecewaan yang telah kamu buat, entah kamu sadar atau tidak. Karena memang saat ini ada beberapa di antara mereka itu yang mereka kecewa terhadap sikap kamu, mereka kecewa terhadap tingkah kamu, dan membuat orang ini tuh jadi menjaga jarak terhadap diri kamu gitu. Ya dia sadar gitu bahwa dia juga nggak benar-benar amat ya, tapi di sini sepertinya ada kesalahan yang kamu lakukan yang membuat orang ini tuh jadi menjaga jarak dengan kamu. Karena saat ini jujur aja situasi hubungan kamu tuh sepertinya sudah hancur ya, sudah berada di ujung tanduk, tapi kalian masih ada ikatan satu sama lain meskipun dalam tekanan. Terus saat ini juga dia sepertinya sangat sulit ya, saat ini sangat susah untuk diajak berkomunikasi. Karena sampai detik ini pun dia sepertinya tidak mendengarkan penjelasan dari kamu. Nggak mau ya. Memang dia sengaja nggak mau mendengarkan penjelasan dari kamu. Ya hal itu tuh karena adanya rasa kekecewaan yang sepertinya masih belum bisa dia hilangkan. Oke. Terus saat ini juga seseorang yang akan datang menemui kamu ini, beberapa di antara mereka ini ada yang di belakang kamu tuh sampai terharu meneteskan air mata karena hanya kamulah satu-satunya orang yang benar-benar mau menerima segala bentuk kekurangannya. Karena kamu sama dia dipertemukan dalam posisi yang sama-sama berjuang gitu ya. Sama-sama berjuang untuk meraih kesuksesan, meraih keberhasilan. Ya, atau mungkin kalian berdua ini dipertemukan memang pada saat kalian berdua ini masih bukan siapa-siapa gitu.
Dan ini merasa tersentuh, merasa terharu gitu ya, karena ya kok kamu ini benar-benar mau menerima aku ya, padahal aku ini juga orang biasa, mungkin orang nggak punya, orang nggak berada, dan aku ini masih serba dengan kekurangan gitu. Tapi kenapa kamu mau sama aku? Itu yang membuat hati dia ini merasa tersentuh, bahkan sampai meneteskan air mata, tapi tak terlihat itu ya. Terus yang membuat dia semakin sayang sama kamu itu adalah rasa pengertian kamu. Karena di mata dia, kamu tuh orangnya cukup ngerti dia banget gitu. Kita cek lagi di sini. Kita cek lagi ya. Terus di sini juga ada energi ya, seseorang yang akan bertemu kamu dalam waktu dekat tuh. Kamu sama dia memang apa ya? Kalian berdua ini sama-sama keras orangnya, ya. Kamu dan dia ini sama-sama keras kepala. Dan kalian ini juga sama-sama sepertinya nggak mau ngalah, gitu. Sehingga terjadi ketidakstabilan di dalam hubungan, gitu. Padahal apabila kalian berdua ini sama-sama saling mengerti, sebenarnya hubungan kamu itu sudah berjalan cukup baik dan cukup indah. Tetapi ya mungkin karena itu adalah tantangan terbesar, karena itu adalah ujian kamu, yang dimana kamu tuh sebenarnya harus bisa melewati ujian tersebut. Karena apabila kamu bisa mampu ya melewati ujian tersebut, maka apa yang kamu harapkan bersama dia itu akan tercapai. Terus dan di sini aku tahu bahwa mungkin kamu tuh sebenarnya ingin lepas tangan ya, kamu tuh udah gak kuat ya melihat segala drama yang telah dia mainkan, gitu, melihat sikap keras kepalanya, ya. Tapi dia ini masih mau bertahan sama kamu, gitu, ya. Terus kita akan coba cek ya. Kita akan coba cek bagaimana energi kamu dan dia sekarang. Karena yang bersangkutan ya dalam readingan ini adalah kamu dan dia, maka di sini aku akan tarik energi kalian berdua. Bagaimana energi kamu dan dia sekarang? Ya, di sini memang saya melihat ya, di sini ada seseorang tuh yang sebenarnya dia merasa bahagia meskipun dia hanya bisa melihat kamu dari jauh. Gitu. Artinya apa? Ya, meskipun dia masih belum bisa menemui kamu ya, tapi cukup kamu perhatikan dari jarak jauh, cukup kamu bisa pengertian sama dia lewat jarak jauh ya, itu udah membuat dia tuh sangat merasa bersyukur banget ya. Bahkan di mata dia kamu tuh ya bersinar, kamu bercahaya, kamu tuh ya, kamu adalah seseorang yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun gitu ya. Terus dia juga ingin memiliki kamu, menjaga kamu sampai kapanpun. Oke, kita lihat lagi. Bagaimana energi kamu dan dia sekarang? Dan saat ini memang kamu dan dia itu sebenarnya sedang sama-sama saling merindukan satu sama lain ya. Karena memang ya mungkin kalian berdua ini terpisah oleh ruang jarak dan waktu, terpisah oleh pulau, terpisah oleh pekerjaan ya, terpisah oleh mungkin adanya perbedaan negara gitu ya. Dan kalian berdua ini sama-sama merasa sedih gitu, karena mungkin di momen-momen seperti ini gitu ya, kayak kalian tuh ingin sekali ya sama-sama bersandar ya di bahu kalian masing-masing. Tapi karena memang jarak kalian sangat jauh, jadi kayak kalian tuh hanya bisa menyampaikan isi hati kalian lewat suara. Terus aku juga melihat adanya energi lain ya. Beberapa di antara mereka juga sepertinya mereka sangat rindu juga sama anak kamu ya. Ini terutama bagi kamu yang menjalin hubungan dengan adanya perbedaan status ya. Mungkin dia single ya, tapi kamu janda gitu. Kamu sudah menikah dan kamu punya anak, kemudian orang ini tuh juga merindukan anak kamu gitu. Karena ikatan dia dan ikatan anak kamu ini cukup kuat gitu, meskipun tidak sedarah. Oke, kita cek dari cek lagi. Bagaimana energi kamu dan dia sekarang? Wow,
sama-sama pusing ya. Aku melihat kamu dan dia saat ini tuh sebenarnya sama-sama pusing gitu. Pusing apa ya? Pusing memikirkan keadaan hubungan ini dan nasib kalian masing-masing gitu. Dia dengan masalahnya, kamu dengan masalah kamu ya, dan dengan kerumitan hubungan ini gitu. Karena ya mungkin kamu dan dia ini sebenarnya sama-sama terjebak dalam situasi yang lelah ya, karena hubungan kalian ini bagaikan jalan di tempat, nggak berkembang gitu ya. Hubungan yang penuh dengan apa ya, penuh dengan lika-liku gitu. Bahkan makin kesini hubungan kalian ini makin berputar ya, hubungan kalian ini makin berotasi ya. Mungkin dulu dia menjadi seseorang yang sangat romantis, tapi saat ini dia benar-benar menjadi pribadi yang sangat berbeda ya, jauh berbeda seperti apa yang kamu harapkan. Kita cek lagi bagaimana energi kamu dan dia saat ini. Bagaimana energi kamu dan dia saat ini ya. Terus aku juga melihat ya, dan di sini tuh ada di antara mereka. Ini bisa kamu bisa dia ya. Kali saya ngerasa tuh energi kamu dan ini sebenarnya sama-sama ngambek, sama-sama marah. Tapi kalian saling merindukan. Kalian saling kangen ya. Tapi kalian tidak berani memulai untuk meminta maaf terlebih dahulu karena kalian berdua sama-sama memiliki rasa ego dan gengsi yang sangat besar. Terus beberapa di antara mereka ini juga sepertinya apa ya? Dia merasa cemburu loh sama kamu. Ayo, terakhir kamu update apa ya? Kamu terakhir pasang story apa, status apa? Karena di antara mereka ini ada yang saat ini tuh posisinya cemburu karena postingan kamu, cemburu karena tingkah kamu gitu. Entah itu niat kamu ngompor-ngomporin dia atau itu natural sih gitu loh. Karena kok aku ngelihat tuh ada yang merasa cemburu gitu karena mungkin postingan kamu ya yang nge-trigger gitu, nge-trigger rasa greget dia. Kita cek lagi. Oke. Terus di sini tuh ini lebih ke arah energi dia sih. Beberapa di antara mereka tuh sebenarnya ya merasa apa ya, nggak merasa lelah lagi gitu. Karena memang kayak dia tuh berharap bahwa secepatnya ya aku dan kamu ini bisa sama-sama memperbaiki keadaan hubungan ini gitu. Karena aku tuh udah capek pacaran terus sama kamu. Karena dimana tujuan aku tuh sebenarnya nggak mencari pacar, tapi ingin mencari pasangan hidup yang bisa diajak untuk berkeluarga, yang bisa diajak untuk menjadi teman, yang bisa menemani dia di dalam situasi apapun. Jadi ada beberapa di antara mereka yang saat ini tuh memang ingin mendambakan ya sebuah keluarga kecil yang membahagiakan karena ya mungkin dari usia pun sudah waktunya gitu, sudah cukup matang, atau mungkin dia udah capek gitu pacaran terus sama kamu tapi tak berujung gitu, yang gini-gini aja. Bagaimana energi kamu dan dia? Terus di sini kamu tuh masih berlarut-larut ya sama kesedihan akibat trauma rasa sakit hati yang dia tinggalkan. Jadi di sini nih kayak gambaran kamu ya. Kamu saat ini sedang nangis, sedang suntuk, sedang lelah, capek gitu. Kenapa capek? Ya karena capek memikirkan rasa kekecewaan yang telah dia tinggalkan. Gitu. Jadi kayak jatuhnya tuh capek. Itu karena aku lihat tuh kamu ini tipikal orang yang ketika capek dari segi pikiran itu bisa menjadi capek juga secara fisik loh. Padahal kamu tuh mungkin kayak minim aktivitas gitu, tapi karena kamu stres, jadi kayak capek kamu ini menjalar ke seluruh anggota tubuh kamu gitu. Terus kamu juga sepertinya ingin menagih ya atau menuntut adanya suatu keadilan kepada dirinya dia. Karena orang ini sepertinya di masa lalu dia pernah menjanjikan sesuatu terhadap diri kamu. Entah menjanjikan kesetiaan, entah menjanjikan rasa kasih sayang, atau menjanjikan hal yang lain. Kita lihat lagi di sini. Bagaimana energi kamu dan dia saat ini? Saat ini tuh aku ngerasa bahwa
Kamu sepertinya ingin merasa apa ya, kayak merindukan kebebasan di saat kamu single terlebih dahulu gitu. Tapi di saat kamu dulu masih single, kamu tuh berharap memiliki seorang pacar gitu, ya. Tapi nggak taunya kenapa gitu. Setelah kamu memiliki pacar tuh bukan kebahagiaan yang kamu dapatkan, melainkan sebuah tekanan. Dan tekanan ini tuh kayak membuat kamu tuh merasa ingin bebas dari tekanan ini gitu. Karena kok makin kesini tuh kok selama aku pacaran sama kamu makin banyak pikiran yang terjadi gitu. Padahal aku tuh berharap gitu, aku tuh bisa bahagia sama kamu, bukan bahagia di bawah tekanan seperti ini. Oke, kita lihat lagi di sini. Terus beberapa di antara mereka ini juga kamu menganggap bahwa dia terlalu munafik. Ya, ini lebih karena energi kamu. Karena kayak kamu tuh saat ini kecewa terhadap seseorang karena kemunafikannya. Ya munafik ya dalam segala hal gitu. Kita cek lagi. Kita lihat dulu. Aku minum dulu guys. Kita cek lagi. Kita cek dulu ya. Kita pakai kartu tarot aja. Wow. Ini lebih ke arah pesan semesta ya. Ini terutama bagi kamu yang mungkin saat ini sedang menjalin hubungan cinta terlarang, hubungan cinta segitiga, atau hubungan cinta yang bersegi-segi. Dalam artian tuh kamu jangan terus-terusan memikirkan kebahagiaan kamu sendiri, tapi kamu juga harus pikirkan resiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. Karena sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan terjatuh juga. Sepandai-pandainya kamu menyimpan hubungan kamu, pasti suatu saat juga akan terbongkar. Karena hubungan yang seperti ini tuh bagaikan bom waktu ya. Kita lihat lagi. Terus ini pesan semesta juga. Saya merasa dia sebenarnya sangat membutuhkan perhatian dari kamu. Tapi kamu mungkin kurang peka, kamu kurang paham, kurang memahami apa yang dia inginkan. Makanya sikap dia berubah terhadap diri kamu. Padahal sebenarnya yang dia inginkan tuh simple. Dia hanya menginginkan perhatian dari kamu aja, gak lebih. Tetapi mungkin kamu ini kayak apa ya? Mungkin kamu ini kayak gak peka atau gak tahu. Sehingga kayak kamu tuh mengabaikan rasa keinginannya. Terus dan di sini memang manusia tuh nggak ada yang sempurna ya. Manusia tuh pusatnya salah. Karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi di sini kamu sebagai manusia biasa, kamu sebagai hamba Tuhan yang baik, alangkah baiknya kamu bisa memaafkan kesalahan seseorang ya. Apabila orang tersebut benar-benar tulus meminta maaf kepada kamu dan mau memperbaiki ya segalanya dari nol, maka berikanlah kesempatan kamu untuknya. Tetapi jika memang orang ini tuh hanya sengaja ingin mempermainkan perasaan kamu, ya lebih baik akhiri saja ya. Kita lihat lagi di sini. Terlalu banyak ya di sini. Kamu terlalu sering atau terlalu banyak menghadapi pengkhianatan, baik orang-orang terdekat kamu, baik orang-orang yang kamu percaya, atau mungkin orang-orang yang kamu sayang, sehingga membuat diri kamu tuh saat ini benar-benar
merasa terjebak dalam situasi trust issue. Tapi ingat, gak semua orang seperti itu. Jangan pernah berhenti berbuat baik, karena kebaikan akan menghampiri kamu. Seperti itu. Oke guys, terima kasih banyak. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif kepada diri kamu ya. Bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau mau coaching, kalian bisa langsung saja silakan klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini, atau kalian juga bisa catat aja nomor kontak WA aku yang ada di pojok kiri atas. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa. Ditunggu di readingan berikutnya. Bye.